Sahabat Civiku, selamat datang di video mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat tinggu nalatai, salam sungjup karandang malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nabila Fitriani. Saya Jonan Pratama. Saya Preti Astuti. Di dalam video ini kami akan mengajak kalian semua untuk memahami tentang globalisasi dan kewarganegaraan global. So, pastikan kalian simak videonya sampai selesai ya. Let's get start. Globalisasi merupakan proses keterhubungan antar negara dalam berbagai bidang, meliputi dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga teknologi. Berkat adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat sekarang, penyebaran ide dan budaya bisa terjadi dengan sangat cepat. Di tengah proses ini, konsep kewarganegaraan global pun muncul. Konsep ini mengajak kita untuk melihat diri bukan hanya sebagai warga negara dari satu negara saja, melainkan juga sebagai satu komunitas global. Yang mana artinya di sini kita mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam hal moral dan sosial terhadap seluruh umat manusia, tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Adapun sejumlah teori yang mendukung konsep ini. Misalnya, T.H. Marshall membagi kewarganegaraan menjadi 3. Yang pertama, hak sipil, kedua politik, dan ketiga sosial. Sementara itu, Ulrich Beck menekankan pentingnya solidaritas kewarganegaraan dalam menghadapi konflik transnasional, misalnya perubahan iklim dan terorisme. Martinus Baum memperkenalkan pendekatan kosmopolitan, mengajak kita untuk memandang diri sebagai warga dunia, bukan hanya sebagai satu bagian saja. Sedangkan Stuart Hall menjelaskan bahwa identitas kewarganegaraan ini bersifat majemuk dan dinamis, sejalan dengan mobilitas global. Lalu, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kewarganegaraan? Globalisasi melonggarkan batas geografis dan memperluas peran warga negara dalam isu internasional. Namun, hal ini juga bisa membawa tantangan dalam budaya lokal bisa terkikis dan identitas nasional bisa melemah. Oleh karena itu, penting untuk mengingat jati diri nasional sambil aktif dalam isu global. Pendidikan kebijakan merupakan hal penting atau kunci dalam membentuk warga negara cerdas dan bertanggung jawab. Perbandingan global versus nasional, implikasi mobilitas dan era digital. Sekarang mari kita bandingkan kewarganegaraan nasional dan global. Kewarganegaraan nasional berdasarkan kepada pembagian wilayah dan hukum, memberi hak dan kewajiban terhadap warga negara tertentu. Sedangkan kewarganegaraan global lebih bersifat ideologis dan etis, mencerminkan kepedulian terhadap isu dunia. Namun, globalisasi membawa mobilitas tinggi. Banyak orang tinggal, belajar, dan bekerja lintas negara. Hal ini menciptakan identitas hibrida dan makna nasionalisme. Negara harus mampu merangkul diaspora agar tetap merasa terhubung dengan tanah air. Selain itu, muncul hak-hak baru di era digital seperti hak akses internet dan hak keamanan data pribadi. Tapi sayangnya akses ini belum merata. Warga negara tanpa kewarganegaraan masih sulit untuk mendapatkan hak dasar. Maka kerjasama internasional dan kebijakan yang adil sangat diperlukan.
menghadapi tantangan globalisasi saat ini, kita tidak perlu menutup diri dari dunia luar. Justru, kita harus memperkuat identitas nasional kita agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam hal ini, karena dalam pendidikan kita dapat menanamkan nilai-nilai nasional seperti rasa cinta tanah air, sekaligus juga menanamkan nilai-nilai global seperti rasa keadilan dan toleransi. Selain itu, peran media sosial juga sangat penting untuk menyebarkan narasi-narasi positif tentang keberagaman. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga dan memperkuat identitas nasional kita serta dapat turut berperan aktif dalam komunitas global. Oleh karena itu, kurikulum sekolah perlu mengajarkan tentang isu-isu global tanpa harus mengabaikan budaya lokal. Meskipun ideal, konsep kewarganegaraan tentu tidak lepas dari namanya kritik. Pertama, terlalu dianggap abstrak dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit global yang memiliki mobilitas tinggi. Kedua, lahirnya loyalitas ganda. Lalu, apakah kita bisa lebih setia pada bangsa atau pada konsep prinsip universal? Multikulturalisme juga membawa tantangan, di mana negara-negara yang memiliki imigran tinggi sering mendapati atau menghadapi diskriminasi dan konflik budaya. Lalu ada ketimpangan paspor, di mana negara-negara yang kewarganegaraannya lebih maju, lebih dihargai. Bahkan ada beberapa negara yang rela memperjualbelikan kewarganegaraannya lewat investasi dan menimbulkan pertanyaan etis. Kesimpulannya, globalisasi telah mengubah cara kita memahami kewarganegaraan dari yang bersifat legal dan lokal menjadi lebih cair dan global. Kewarganegaraan kini menyangkut nilai solidaritas dan komitmen terhadap keadilan sosial dunia. Tapi di sisi lain, identitas nasional tetap penting. Maka kita perlu membangun jembatan antara nilai lokal dan global, bukan memilih salah satunya. Sebagai generasi muda, mari kita jadikan diri kita sebagai warga negara yang cerdas, toleran, dan berwawasan luas. Bangga sebagai bagian dari Indonesia, sekaligus peduli terhadap dunia.